dari kasih-Mu. Lewat lembah malam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Betapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan menang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah malam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Betapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Betapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, para sahabat, di mana saja Anda berada, yang rindu untuk doa bersama. Saya ajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Allah yang baik, syukur kepadamu. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami kembali dipersatukan, berdoa bersama. Dan dalam doa ini, kami juga rindu mendengarkan suara Tuhan. Mari berkata-kata untuk kami. Perdengarkan sabda-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu ini. Pakailah ia dalam segala keterbatasan. Dan kiranya kami semua sama-sama diubah, dibentuk oleh kuat kuasa firman. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, para sahabat, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat saja. Satu ayat saja. Dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17. Begini bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang ibu bapak, teman-teman, mahasiswa, para sahabat semua alami bersama dengan saya. Anda dan saya telah dihantar Tuhan memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun 2022. Di tahun ini tentu kita punya harapan baru. Harapan baru itu kita hendak jangkarkan pada Kristus. Karena Kristuslah yang membawa pembaruan dalam kehidupan kita. Di dalam Yesuslah Allah mentransformasi dunia. Allah mengubah manusia. Allah memperbarui kita. Karena itu para sahabat, kita tidak sekedar mendamba yang baru, tetapi kita mau melihat kebaruan itu di dalam Kristus yang sudah dan akan terus memperbarui kita. Artinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak sekedar mendamba something new. Ya. Kita tidak sekedar menginginkan sesuatu yang baru. Tapi dalam iman kepada Kristus, kita bertanya, apakah hal yang baru ini yang Allah kehendaki untuk saya wujudkan, yang dengannya kehidupan saya semakin berarti. Artinya berarti bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bagi institusi di mana kita berkarya, bagi masyarakat di mana kita hidup, bagi negara dan bangsa di mana Anda dan saya berada. Jadi kebaruan itu sesuatu yang relevan untuk saya, tetapi juga relevan untuk yang lain. Ini yang disebut sebagai hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Karena di dalam Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Anda dan saya diajarkan bahwa cara terbaik atau ekspresi termulia mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik mahasiswa, para sahabat sekalian, sesuatu yang baru yang Anda dan saya inginkan dalam iman akan Kristus adalah bagaimana supaya hidup kita di tahun ini menjadi hidup yang berarti, hidup yang bermakna, bersama dan bagi orang lain. Ini yang sungguh-sungguh Bapak Ibu dan saya perlu renungkan, dan Bapak Ibu dan saya perlu lakukan dalam keseharian. Dan tentu cermin terbaik untuk itu adalah kita melihat apa yang sudah kita lewati di tahun 2021. Apakah dalam perjalanan hidup di tahun 2021 kita menempatkan orang lain itu sama seperti kita. Kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ataukah jangan-jangan segala sesuatu itu kita arahkan hanya untuk diri kita saja, untuk keuntungan kita saja. Ini yang disebut sebagai egosentrisme. Ketika hidup terarah hanya pada diri kita sendiri. Yang kedua, mari dari masa lalu, tahun 2021 kita juga berkaca. Apakah kita lebih mengasihi harta ketimbang kita mengasihi sesama dan saudara? Jangan-jangan
kita menjadi orang yang gandrung dengan materi, lalu minim sekali kasih kita untuk sesama. Ini yang disebut materialisme. Dan yang terakhir, kita juga melihat dari tahun 2021. Jangan-jangan kita menjadi orang yang hanya mau memuaskan diri kita sendiri. Belanja barang mahal dan seterusnya. Yang penting saya happy. Ini namanya hedonisme. Hati-hati para sahabat, ya. Yang namanya egosentrisme, yang namanya materialisme, yang namanya hedonisme, ini lebih ganas dari yang namanya virus COVID-19. Ini ganas karena sadar atau tidak hidup kita dirusak. Hidup kita menjadi tidak bermakna ketika kita membiarkan egosentrisme, materialisme, hedonisme yang menuntun hidup kita. Kalau itu yang terjadi, maka di tahun 2022 kita katakan stop. Tahun baru, harapan baru, resolusi hidup yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu datang di dalam Kristus, yang mengajak kita untuk mengasihi Tuhan sama seperti kita mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Inilah model kebaruan yang perlu Bapak, Ibu, dan saya, teman-teman, upayakan dalam hidup. Sehingga sekarang orientasi kita tidak hanya pada diri kita, tapi juga bagi yang lain. Kita lebih mengutamakan kasih persaudaraan daripada materi. Kita mau menjadikan kepuasan kita itu bukan karena kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya dalam hidup, tapi kita justru bisa berbagi sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Saya kira ini something new yang perlu Bapak, Ibu, teman-teman, dan saya terus-menerus lakukan. Ketika hari ini kita berdoa bersama, kita memohon hikmat dari Tuhan menaungi kita supaya kabar baik ini, kebaruan ini, Bapak, Ibu, dan saya bisa lakukan di tempat kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Saudara-saudara, para sahabat, mari kita berpadu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami, terima kasih untuk kabar baik, untuk model kebaruan yang Allah tawarkan bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Kuduskan kami, mampukan kami, supaya firman-Mu itu dapat kami lakukan. Kami terapkan dalam relasi kami dengan orang lain, hingga kami memiliki hidup yang bermakna, sebagaimana dambaan setiap kami. Tuhan, tilik hati kami. Tuhan, lihat setiap pribadi yang ambil bagian dalam doa bersama ini. Mari tolong kami ya Allah. Kami rindu hidup kami terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Namun jujur kami akui, terkadang kami harus bergulat dengan egoisme yang menyerang akal dan hati kami. Bebaskan kami dari egoisme dan egosentrisme ya Tuhan. Demikian juga kemelekatan kami pada harta benda. Biarlah kami lebih cinta terhadap manusia, terhadap sesama, ketimbang cinta terhadap materi. Biarkanlah kami tidak memupuk harta di dunia, tetapi membagikan cinta Tuhan lewat setiap hal baik yang Allah karuniakan bagi kami. Demikian juga Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menikmati kasih kebersamaan yang memuaskan kami, bukan pada kepentingan diri sendiri. Tolong kami Tuhan. Dalam syafaat ini, kami juga ingin berdoa bagi kampus kami UK Maranatha. Terima kasih untuk berbagai limpahan berkat yang Allah berikan bagi kampus ini. Terima kasih untuk suka duka, untuk manis pahit, untuk sukses gagal, pengalaman hidup yang Allah izinkan. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kampus ini. Dan tahun ini kami ingin melaju, kami ingin berkembang dan maju pesat. Dan tanpa Tuhan tidak mungkin kami mewujudkan harapan itu. Karenanya mari Engkau berkati para pimpinan kami. Pak Ilik selaku rektor bersama dengan semua wakil rektor. Tuhan berkati dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Demikian juga para pimpinan, dekan di fakultas-fakultas kaprodi, di semua program studi. Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat bijaksana. Dan biarlah kolaborasi yang apik dapat terjadi di antara pemimpin-pemimpin yang ada di UK Maranatha. Berkati seluruh dosen dalam mengajar, dalam meneliti, di dalam melakukan tugas-tugas pengabdian bagi masyarakat. Biarlah yang terbaik mereka persembahkan untuk Tuhan dan untuk kampus ini. Demikian juga untuk mahasiswa-mahasiswi, Tuhan berkati mereka. Mereka yang sedang mengikuti ujian akhir semester, berikan kesehatan, berikan ketekunan, biarlah prestasi terbaik mampu mereka ukir. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua dari mahasiswa-mahasiswi kami yang mempersiapkan dana, mempersiapkan diri bagi anak-anak mereka memasuki semester yang baru nanti. Cukupkanlah ya Tuhan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga ingin berdoa ya Allah, menyerahkan ke dalam tangan-Mu Yayasan YPTKM yang menjadi penyelenggara Universitas Kristen Maranatha. Tuhan berkati seluruh organ yang ada di yayasan, baik pembina, pengawas, maupun pengurus. Hikmat Tuhan tercurah atas mereka, sehingga yang terbaik oleh mereka persembahkan untuk kemajuan UK Maranatha, juga untuk unit-unit pelayanan lain yang ada di bawah YPTKM. Kami mendoakan juga rumah sakit Unggul Karsa Medika, rumah sakit gigi dan mulut,
Tuhan berkati supaya rumah sakit ini dapat menjadi berkat bagi Jawa Barat, menjadi berkat bagi masyarakat. Seluruh upaya-upaya pengembangan Tuhan juga terlibat di dalamnya, sehingga kedua unit rumah sakit ini dapat maju pesat. Kami memohon kasih-Mu ya Allah. Demikian juga Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin di pusat, di daerah. Tuhan mampukan supaya melayani masyarakat dengan baik, melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Demikian juga dengan tokoh-tokoh agama. Tuhan memberkati supaya mereka menjadi penyejuk, menjadi figur-figur yang sungguh memperkuat kehidupan toleransi di bangsa kami. Kami berdoa untuk kerukunan umat beragama. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati supaya di tahun ini Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa juga terkhusus untuk penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya pandemi ini cepat berlalu. Para dokter, suster, rumah sakit, Tuhan berkati supaya mereka dapat melayani semua orang sakit dengan baik, dan kasih Kristus yang menyembuhkan semoga menjadi nyata di dalam dan melalui tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami, ini syafaat kami. Kami memohon, biarlah Allah dengar dan jawab kami, tetapi bukan menurut kehendak kami. Biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh jadi. Ajari kami untuk belajar setia, mencari dan memperlakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.